Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Segala puja dan puji sesungguhnya hanya hak bagi Allah. Kita senantiasa memuja dan memujinya sebab nikmat Allah itu bukan bilangan tahun, bukan hitungan bulan, bukan pula hari, bukan jam. Tiap detik kita hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah karuniakan kepada kekasihnya, manusia terbaik yang pernah ada, suri teladan bagi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya beliau kepada kita bahkan lebih besar dibandingkan dengan cintanya kita kepada diri sendiri. Cintanya kita kepada diri sendiri cenderung hanya memenuhi keinginan hawa nafsu kita, cenderung hanya memenuhi kepuasan hidup kita, sehingga kepuasan duniawi ini sering menghijab kita dengan indahnya surga, sering menghijab kita dengan nikmatnya surga, sering menghijab kita dari indahnya dan nikmatnya kedekatan seorang hamba dengan Allah. Berbeda dengan Rasulullah, cintanya kepada kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, beliau rindu menikmati telaga Al-Kautsar, telaga yang paling nikmat di surga itu bersama dengan saudara-saudaranya yang beliau sebut dengan ikhwani. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudaramu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan, kalian ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang kau rindukan di Al-Kautsar bersama denganmu yang kau sebut dengan ikhwani?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tak pernah berjumpa denganku, dia tak pernah hidup bersamaku. Dia belum pernah melihat wajahku. Tapi cinta dan ketaatannya kepada Allah dan kepada aku melebihi dari segalanya. Aku merindukannya." Mudah-mudahan dengan ketulusan sholawat kita kepada beliau,
Allah pilih saya dan saudara sekalian yang dirindukan oleh Rasulullah SAW di dalam surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita amat memahami bahwa sebaik-baik hidup itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa berarti melaksanakan perintahnya sepenuh jiwa, meninggalkan larangannya sekuat tenaga, mencintai apa yang Allah suka dan membenci apa yang Allah murka. Oleh karenanya saya mengajak saudara sekalian untuk memanfaatkan sisa usia kita yang makin hari makin habis, makin hari tinggal sedikit. Sadar ataupun tidak, kita ini sedang menuju kubur masing-masing. Seindah apapun rumah kita, kita sedang menuju kubur. Seindah apapun pakaian kita, kita sedang menuju kain kafan. Sebagus apapun kendaraan kita, kita sedang menuju kerenda masing-masing. Dan sehebat sesanjung apapun diri kita ini, kita sedang menuju hisab masing-masing. Makin berubah hari, berganti tanggal, makin mendekatkan kita ke hisab masing-masing. Maka khatib mengajak, bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik perhiasan adalah takwa. Sebaik-baik perkataan perbuatan adalah takwa. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Dijemput oleh malaikat Israel dengan jemputan orang bertakwa. Disambut oleh malaikat Mungkar Nangkir dalam kubur dengan sambutan hamba yang bertakwa. Dibangkitkan di padang mahsyar penuh kemuliaan dan cahaya karena kita orang bertakwa. Disambut oleh Allah di dalam surga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Dengan ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat yang dibaca di awal surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasar ayat ini, judul khutbah kita cinta, pengorbanan, dan peradaban. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta merupakan energi yang sangat luar biasa bagi setiap insan. Karena cintalah membuat seorang wanita mampu mengandung 9 bulan. Lelah bertambah lelah. Letih bertambah letih. Lemah bertambah lemah. Tapi semangat cintanya membuat dia tetap kuat hingga sang putra putrinya lahir ke dunia. Itu dahsyatnya cinta. Lawan cinta adalah kebencian. Bukan hanya sekedar sejarah, tapi di depan kehidupan kita ini seorang wanita yang tak cinta kepada anaknya, dia akan gugurkan kandungan di tengah jalan. Karena energi cinta berubah menjadi energi benci. Cinta
akan menjadikan satu bangsa dan negara jaya. Sebaliknya, cinta yang berbalut benci akan menjadikan antar bangsa saling emosi dan saling menumbangkan nyawa untuk mati. Betapa cintanya kita ke Palestina. Karena kita tahu itu tanah suci, walau beribu kilometer jauhnya dari sini. Tapi saudara-saudara, tak sedikit yang mengirim harta bendanya demi kehidupan sesuap nasi dan tempat berteduh saudara kita yang sedang mempertahankan tanah suci Palestina. Tapi ketika cinta hawa nafsu diliputi oleh benci, maka Zionis Israel laknatullah alaihim, Yahudi laknatullah alaihim, yang hidupnya bertetangga dengan saudara-saudara kita di sana, justru dialah yang membunuh bayi, yang membunuh anak-anak, yang membunuh laki-laki, perempuan, dewasa, bahkan yang membunuh lansia. Maka cinta, kalau tidak dirahmati Allah, dan kita letakkan cinta itu kepada Allah dan karena Allah, niscaya bencana yang akan dapat kita nikmati. Tapi kalau cinta karena Allah, cinta di atas bimbingan Allah, cinta di atas rahmat Allah, maka peradaban kemuliaan manusia kita akan temui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang orang beriman mestinya cinta kepada Allah itu lebih besar daripada cinta kepada makhluk, cinta kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia itu ada yang mencintai makhluk Allah sama atau bahkan ia lebih cinta kepada makhluk itu daripada kepada Allah yang menciptakan. Orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah bersangatan. Al-Qisah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beberapa peristiwanya sangat erat hubungannya dengan hari raya Idul Adha, di mana hari raya Idul Adha ini memang disebut pula dengan hari raya besar. Hari raya besar karena memang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa heroik dan besar. Di antara peristiwa itu adalah wajibnya kita orang beriman untuk melaksanakan haji. Haji rukun Islam yang kelima. Dan puncaknya haji itu adalah wukuf di padang Arafah yang sudah terjadi kemarin hari. Dan bagi yang tidak wukuf di padang Arafah, disunat muakkadkan untuk puasa Arafah yang disebut oleh Rasulullah SAW menghapus dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Puasa Arafah menghapus dosa kita itu diletakkan oleh Rasulullah SAW, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan wukuf Arafah. Wukuf Arafah merupakan rukun dan rangkaian haji yang disebut pula dengan puncak haji. Dan semua orang yang wukuf di padang Arafah mesti memakai pakaian ihram yang lazim bagi kita ini putih-putih. Laki-laki satu helai untuk bawah, satu helai untuk di atas. Menjadi tanda puncak kesucian jiwa dan lahir batin seorang hamba yang merenung di hadapan Allah di padang Arafah.
Padang Arafah menjadi satu kabar dan tarbiyah bagi kita bahwa sesungguhnya nanti ada masa yang disebut dengan padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu, saudaraku, begitu mengerikannya sampai Nabi Ibrahim berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam ayat wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan hamba di hari kebangkitan, hari tak berguna harta benda berapapun banyaknya, hari tak berguna anak laki-laki betapapun hebat dan kuatnya, kecuali yang datang kepada engkau dengan hati yang bersih. Maka Arafah, pakaian ihram puncak haji, adalah simbol kesucian hati orang beriman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu hari ini berjuta manusia sedang berkumpul di sana kemarin. Lalu malamnya berjalan menuju Muzdalifah untuk mabit dan mengambil kerikil. Melanjutkan perjalanan, biasanya setengah-tengah malam melakukan perjalanan ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Walaupun sunnah tuntunannya adalah di waktu duha, tapi karena ramainya manusia, biasanya tengah malam sudah mulai beranjak ke Mina. Sampai di Mina melempar jumroh Aqobah. Dilempar bismillah Allahu Akbar 7 kali. Menjadi cermin kita untuk mengusir semua godaan iblis dan setan serta sahabat teman-temannya. Ma'asyiral muslimin, setelah Aqobah barulah tahallul pertama. Semua larangan ihram sudah boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri, karena nanti hanya bisa dilakukan setelah tahallul kedua. 11 Zulhijjah melempar jumrah lagi, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah Aqabah. Masing-masing 7 kali lemparan. Bismillahirrahmanirrahim. 12 Zulhijjah kemudian melempar lagi jumrah ula, jumrah Aqabah, jumrah wusta. Jumrah wusta, jumrah Aqabah. Begitu pula dengan 13 yang melaksanakannya dengan penuh dan sempurna dengan 70 kerikil. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barulah kembali ke Makkah, masuk hotel, kemudian memakai pakaian ihram lagi untuk tawaf ifadah atau tawaf haji, dilanjutkan dengan sa'i, ditutup dengan tahallul sempurna, tahallul kedua. Saat itu bahkan kita Indonesia dikasih gelar di depan nama haji dan hajah. Peristiwa yang luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha, hari rayanya bukan satu hari tanggal 10 Zulhijjah ini kita disunah muakkadkan untuk sholat Idul Adha, sholat Id. Dilanjutkan dengan penyembelihan kurban, ditambah dengan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13. Idul Adha berhubungan dengan cinta dan peradaban, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam merindukan putra berpuluh-puluh tahun hingga beliau menua bersama dengan istrinya Sarah. Tinggal di sekitaran antara Palestina dan Mesir. Mereka saling menyayangi, mencintai. Saking rindunya dengan anak, Nabi Ibrahim terus-menerus merintih kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, karuniakan keturunan bagi kami, keturunan yang soleh. Saudaraku, berpuluh tahun rindu sampai menua, belum pula dikirim Arab. Diusulkan oleh Sarah atas ilham dari Allah, udah nikahlah, udah satu lagi. Siapa tahu memang kita ini membuat saya yang membuat tak punya anak. Nikah udah satu lagi, mudah-mudahan Allah berikan anak kepada kita. Nabi Ibrahim tak mau, didesak terus. Wahai suamiku, nikahlah satu lagi.
Baiklah, kalau memang begitu menurutmu berulang-ulang kau meminta aku nikah satu lagi, dengan siapa aku harus nikah, carikan olehmu. Apa kata Sarah? Tak usahlah mencari-cari lagi bang. Sudah ada tuh. Wanita yang sering membantu kita, wanita baik, wanita solihah. Siapa? Hajar maksudnya. Iya bang. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Betul? Begitu menikah dengan Hajar, Allah karuniakan anak. Lahirlah bayi yang dinanti-nanti berpuluh tahun itu, diberi nama Ismail. Tak lama setelah lahir, masih dalam gendongan dan dekapan Hajar, diperintahkan Ibrahim, bawalah istri anakmu itu pergi jauh. Ikuti petunjuk Allah. Melangkahkan kaki, meninggalkan istri pertama Sarah, membawa istri kedua Hajar dan Ismail bayi. Berhari, berminggu perjalanan, sampailah di satu tempat. Tempat tanpa penghuni, tempat yang sunyi dan sepi. Lembah dikelilingi beberapa bukit. Disuruh Nabi Ibrahim dan Hajar berhenti di sana, lalu berdiam. Ketika sudah berdiam di situ, tak lama, masih bayi pula ini Nabi Ismail alaihissalam. Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkannya. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih-lebih bagaimana perasaan Hajar yang ditinggalkan bersama dengan bayinya di tempat sepi sunyi tanpa penghuni. Tapi ketika Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah ini kau pergi karena keinginanmu atau perintah Allah? Dengan lesu dan menundukkan kepala pergi, rasa berat hati berpisah dengan orang-orang yang sangat dicintainya. Nabi Ibrahim jawab, ini perintah Allah. Suamiku, kalau itu perintah Allah, tegakkan kepalamu. Pergilah, jangan ragu. Karena kami di sini, Allah yang menjaganya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pergi Nabi Ibrahim. Tempat itu kemudian diberi nama Bakah. Lama-lama Hajar beberapa hari berikutnya kehabisan bekal sehingga air susunya tidak mengalir lagi. Menangislah Ismail meminta susu. Minum, lapar. Minum, pengen minum karena kehausan. Pengen makan karena kelaparan. Berlarilah Hajar dengan penuh semangat dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Mau melihat di mana kira-kira ada sumber air. Ternyata tak ada. Berkali-kali lari. Begitu hebatnya peristiwa ini. Sampai Allah mengabadikan peristiwa ini kepada umat Rasulullah Muhammad SAW dengan ibadah yang disebut dengan ibadah sa'i. Ibadah sa'i mesti dilakukan oleh orang yang umroh maupun haji dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Kembali ke tempatnya Ismail, ternyata saat Ismail menangis dan menghentakkan kakinya ke pasir di situ, keluar air sedikit demi sedikit. Dikumpulkan oleh Hajar. Zam-zam, 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 zam-zam. Bahasa Ibrani yang artinya berkumpul, berkumpul, berkumpul. Maka kemudian terkenal dengan air zam-zam. Dan tahukah apa itu air zam-zam? Air yang diminum dan diambil oleh berjuta manusia sejak asalnya tak pernah kering. Dan ketika tak diambil sekalipun tak akan pernah banjir. Air itu air terbaik dunia dan menjadi keajaiban. Bahkan obat terbaik bagi kita. Berdoalah orang yang mau meminumnya. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Peristiwa besar semuanya. Dan peristiwa yang paling besar itu adalah tempat di mana tak berpenghuni sebelumnya. Begitu Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail bayi tinggal di situ, berubah tempat itu dari Bakah menjadi Makkah. Makkah kemudian menjadi Makkatul Mukarramah.
Dan hari ini tempat itu menjadi tempat terbaik di seluruh dunia. Siapa yang sholat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 masjid yang ada di dunia. Dan ternyata negeri itu dibangun dengan segala bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim. Karena cinta itu dibangun dengan at-tadhiyah, pengorbanan. Tak ada cinta tanpa pengorbanan, saudaraku. Dan cinta pengorbanan Nabi Ibrahim telah membuktikan membentuk satu peradaban yang luar biasa. Makkatul Mukarramah. Tempat yang kita rindukan bagi seluruh muslim dunia. Bahkan menjadi penasaran dan kerinduan pula bagi non-muslim, hanya saja dilarang masuk ke dalamnya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ujian cinta tak sampai di situ. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, beberapa tahun berikutnya disuruh kembali ke situ dalam keterkejutan karena tempat itu sudah mulai ramai. Bertemulah dengan anak istri dan anaknya sedang pandai bermain. Bisa diajak berjalan diantaranya oleh Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 128. Allah menjelaskan Nabi Ibrahim membawa Ismail untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Betapa indahnya kehidupan mereka. Betapa penuh cintanya Ibrahim kepada putra solehnya. Tiba-tiba bermimpi dan mimpinya itu luar biasa. Wahai putraku, aku bermimpi semalam untuk menyembelihmu. Adbahu kama dataro. Bagaimana menurut pendapatku? Kerjakan ayah. Kerjakan. Aku rela, aku redha. Itu perintah Allah. Engkau sembelih ayah, sembelih. Jangan ragu sedikit pun. Si kecil soleh ini luar biasa memberi semangat kepada ayahnya. Sehingga sungguh pun Nabi Ibrahim digoda oleh iblis. Nabi Ibrahim itu hanya mimpi saja. Hanya mimpi. Biasa tidur. Diambil kerikil, lempar iblis. Iblis enyang kau dari hadapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Datang ke istrinya, hajar, sudah gila itu suamimu. Anak yang dirindukan lama. Dan anak satu-satunya bagimu akan disembelih. Kau cegah itu suamimu itu. Apa kata Hajar? Ambil kerikil, lempar itu iblis. Pergi nyangkau dari hadapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan datang iblis menipu si kecil. Nabi Ismail alaihissalam. Ayahmu tak sayang lagi kepadamu. Ibumu tak sayang lagi kepadamu. Jangan mau. Apa kata Ismail kecil? Ambil kerikil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saudaraku, peristiwa luar biasa itu pun terjadi. Dibawa Ismail ke bukit tak jauh dari Mina. Kalau kita di Mina itu nengok ke kiri, ke atas bukit bagian depan kiri, akan nampak monumen di situ. Di bukit itulah Nabi Ismail disembelih. Saat golok tajam itu sudah menempel di lehernya. Saat Nabi Ibrahim sudah siap dengan segalanya. Saat Ismail sudah redha dengan takdirnya. Allah kirim malaikat membawa gibas, membawa domba untuk menggantikan Ismail. Lalu Allah memberi kabar kepada Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Keselamatan atas Ibrahim. Sudah teruji cintanya. Padahal Allah hanya ingin melihat, Ibrahim, engkau merindukan putramu dengan cintamu kepada istrimu, dengan cintamu kepada anakmu setelah aku beri. Apakah engkau masih lebih cinta kepada mereka, atau engkau masih tetap cinta kepadaku yang telah memberikan hidup, anak dan istri kepadamu? Nabi Ibrahim sudah menjawabnya. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan atas Ibrahim. Makanya bahkan dalam sholat kita menghormatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita kepada beliau Alaihissalam, Nabi Ibrahim disebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudaraku, peradaban ini dibangun dengan cinta dan cinta itu tumbuh dengan pengorbanan. Maka semakin kita rela berkorban di jalan Allah, negeri kita akan dimuliakan. Sebagaimana bahkan sebelumnya mengalami masa jahiliyah, Allah muliakan menjadi Makkatul Mukarramah karena pengorbanan orang-orang yang luar biasa. Rasulullah SAW malu kalau sekiranya Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya, tapi umat Rasulullah SAW yang mendapatkan Makkah itu sudah menjadi Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram sudah tegak, Ka'bah sudah wujud, diberi nikmat oleh Allah dengan iman dan Islam, akan tetapi tidak berkorban sementara dia mau. Maka Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sanggup, yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, la taqrabu musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Sholat Rasulullah SAW adalah masjid, tempat sholat adalah masjid. Jangan sampai seolah-olah Allah menolak kita di masjid-masjidnya di mana saja hanya karena kita mampu berkorban tapi tak mau berkorban. Siapapun yang berkorban, sesungguhnya dia sedang membangun cintanya kepada Allah, menumbuhkan cintanya kepada Allah, membuktikan cintanya kepada Allah. Karena Allah dengan tegas menyatakan, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakinna taqwa minkum. Bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan di antara kalian. Semangat berkorban dan selamat kepada saudaraku yang berkorban. Semoga mendapatkan derajat yang telah Allah berikan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad, dan kepada hambanya yang dicintainya juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Salam keselamatan buat kita semuanya, dunia dan akhirat, karena kita rela berkorban menunjukkan cinta kepada Allah. Dan bagi yang belum, maka berkahlah bersama dengan daging-daging korbannya, berkahlah bersama dengan penyelenggaraannya, dan semoga pada waktunya Allah berikan kesempatan untuk menikmati indahnya korban karena cinta kita kepada Allah. Lalu Allah mencintai saya dan saudara-saudara sekalian. Allah mencintai kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, innaka ghafurur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Waghfir li wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, di hari raya Idul Adha ini kami berbaris bersaf-saf, rukuk sujud bersimpuh di hadapan-Mu. Hari ini hari yang mulia dan besar ini ya Allah. Engkau yang sedang menyaksikan hamba-hamba-Mu. Engkau yang sedang menatap kami ya Rabb.
Kami akui semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Kami hidup sampai hari ini dengan nikmat kasih sayang-Mu. Kami hidup sampai detik ini dengan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, nikmat-Mu tak terbilang, tak terhitung. Kami memuja dan memuji-Mu ya Rabb. Maka jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, kami hidup berpuluh tahun di bumi-Mu, di bawah kolong langit-Mu, dalam rahmat kasih sayang-Mu. Tapi kami sadar ya Rabb, nikmat yang kau berikan kepada kami kadangkala bahkan ada yang sering dijadikan sarana untuk bermaksiat dan berdosa kepada Engkau. Dijadikan sarana untuk berkhianat kepada-Mu. Dijadikan sarana untuk melanggar larangan-Mu dan enggan dengan perintah-perintah-Mu ya Rabb. Maka kami mohon ampun kepada-Mu. Ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni dosa hamba-Mu ini yang bagaikan pasir di pantai. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa hamba-Mu ini yang memenuhi petala langit dan bumi. Ampuni ya Allah. Karena kami yakin, walaupun penuh langit dan bumi dengan dosa-dosa kami ya Rabb, tapi ampunan-Mu jauh lebih luas. Rahmat-Mu jauh lebih luas. Di hari mulia ini ya Rabb, di hari besar ini kami mengemis ampunan-Mu. Jangan kau biarkan dosa-dosa kami bawa bertemu dengan malaikat Israel. Takkan sanggup dengan azab sakaratul maut. Jangan kau biarkan dosa kami bawa berjumpa dengan malaikat Mungkar Nangkir. Takkan sanggup dengan azab kubur. Jangan kau biarkan dosa kami bawa ke akhirat ya Rabb. Takkan sanggup dengan kehinaan padang mahsyar. Takkan sanggup dengan azab neraka-Mu ya Rabb. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ampun ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini ya Rabb. Hapus dosa-dosa kecil, dosa besarnya. Hapus dosa mata kami sebelum terpejam selamanya. Hapus dosa telinga kami sebelum tuli selamanya. Hapus dosa tangan kaki kami sebelum terbujur kaku selamanya ya Rabb. Innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni pula dosa ma ayah kami ya Allah. Ampuni dosa ma ayah kami ya Rabb. Karena tak jarang mereka berdosa disebabkan oleh kami. Mereka bermaksiat demi kami. Ampuni ya Rabb. Sungguh seumur-umur hidup kami takkan pernah sanggup membalas kasih sayang dan kebaikannya. Tapi Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Sayangi ma ayah kami ya Rabb. Sayangi ma ayah kami ya Rabb. Bagi ma ayah kami yang masih hidup, berikan usia takwa kepada ma ayah kami ya Rabb. Jadikan sisa usianya bersama dengan kasih sayang, petunjuk dan cinta-Mu ya Allah. Agar wafatnya husnul khatimah. Bagi orang tua kami yang telah wafat ya Rabb, lapangkan kuburnya, sejukkan kuburnya, bebaskan ma ayah kami dari azab kubur ya Rabb. Jangan Kau tambah deritanya ya Rabb. Mereka sudah menderita menghidupi kami. Bebaskan dari azab kubur. Bentangkan tikar surga kepadanya ya Rabb. Mohon kami kepada Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, amal-amal kami, ibadah kami jauh dari sempurna. Tapi inilah hamba-Mu yang beriman kepada-Mu ya Allah. Terima salat kami walaupun belum khusyuk. Terima puasa kami walaupun masih mengeluh. Terima zakat sedekah kami walaupun bertabur ria. Terima umrah haji kami ya Allah walaupun kadang berharap dipuji. Terima korban-korban kami semua. Rabbana taqabbal adhiyana ya Rabb. Terima ya Allah. Terima korban-korban kami ini ya Rabb. Kami berlindung kepada Engkau dari ibadah yang ria. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah setiap bulunya menjadi saksi nanti kami di akhirat sebagai pemberat timbangan amal. Jadikanlah energi kurban ini menjadi kendaraan kami nanti ya Rabb menuju surga-Mu. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka khairul mutaqabbilin. Allahumma takhtim alaina fi husnil khatimah, wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Kami berlindung kepada Engkau ya Rabb dari kematian yang sia-sia. Wafatkan kami husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami su'ul khatimah. Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma ghafur karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rabb, di hari besar ini kami maafkan kesalahan segala siapapun. Kami maafkan kesalahan siapapun ya Allah. Kami maafkan kesalahan siapapun. Kami maafkan kesalahan pasangan hidup kami. Kami maafkan kesalahan anak-anak cucu kami. Kami maafkan kesalahan saudara kami. Kami maafkan kesalahan tetangga-tetangga kami. Kami maafkan kesalahan siapapun ya Rabb. Kami mohon kepada Engkau, bukakan mata hati siapapun yang pernah tersakiti dan terzalimi oleh kami ya Rabb, agar redha memaafkan semua kesalahan kami sebelum tubuh ini terbungkus dengan kain kafan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ikhwanina fi Palestin, fi Suriah, fi Rohingya, fi Uyghur, fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Innaka khairun nasir. Allahumma ansur li ikhwanina fi Iran. Innaka khairun nasir. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.